Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran hari ini. Kami dari kelompok 7 akan membahas materi pada hari ini, yaitu tentang pembiayaan Aktiva Lancar. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Afika Aryani, NIM 139, dan teman saya Ayu Andira, NIM 142. Oke, di sini ada Aktiva Lancar. Aktiva Lancar adalah salah satu elemen penting dalam manajemen keuangan dan akuntansi perusahaan. Definisi dan pemahaman yang mendalam tentang Aktiva Lancar sangat diperlukan untuk menilai kesehatan finansial perusahaan dan untuk pengambilan keputusan yang tepat. Aktiva Lancar atau yang sering disebut sebagai current asset adalah aset yang dimiliki oleh perusahaan yang dapat dengan mudah dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 1 tahun atau kurang. Aktiva ini sangat penting bagi perusahaan karena berfungsi untuk memenuhi kebutuhan operasional sehari-hari dan menjaga likuiditas. Di sini adapun pengertian menurut para ahli yaitu 1. Kashmir, 2. Fahmi, 3. Junaidi, 4. Brigham dan Houston, dan yang kelima Kidman dan Zutter. Menurut Kashmir, Aktiva Lancar adalah aset yang dapat dicairkan menjadi kas dalam waktu kurang dari 1 tahun dan digunakan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek perusahaan. Yang kedua, menurut Fahmi, yaitu Aktiva Lancar mencakup semua sumber daya yang dapat dengan cepat diubah menjadi kas, termasuk piutang, persediaan, dan kas itu sendiri. Yang ketiga, menurut Junaidi, Aktiva Lancar adalah bagian penting dari neraca yang mencerminkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangan jangka pendeknya. Yang keempat, ada Brigham dan Houston, yaitu Aktiva Lancar terdiri dari aset yang diharapkan akan habis terjual atau dikonversi menjadi kas dalam waktu 1 tahun. Dan yang terakhir menurut Kidman dan Zutter, Aktiva Lancar adalah aset yang paling penting untuk operasi sehari-hari perusahaan dan membantu dalam menjaga likuiditas dan diperlukan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Aktiva Lancar juga dapat didefinisikan berdasarkan fungsinya dalam operasi perusahaan, yaitu 1. Demi operasional dan yang kedua demi kewajiban. Untuk yang pertama, demi operasional, yaitu Aktiva Lancar berfungsi sebagai sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan operasional sehari-hari, dan yang kedua yaitu demi kewajiban jangka pendek, di mana Aktiva ini membantu perusahaan memenuhi kewajiban finansial yang jatuh tempo dalam waktu dekat sehingga berfungsi sebagai penyangga likuiditas. Selanjutnya, di sini ada juga karakteristik dari Aktiva Lancar, yaitu yang pertama, likuiditas tinggi. Di sini itu diartikan dapat dengan cepat dan mudah diubah menjadi kas tanpa kehilangan nilai signifikan. Yang kedua, masa manfaat pendek, yaitu sebagian besar Aktiva Lancar diharapkan habis atau diubah menjadi kas dalam waktu 1 tahun. Yang ketiga, peran dalam operasional, yaitu digunakan dalam kegiatan sehari-hari perusahaan dan mendukung kelangsungan operasional. Yang keempat, pengukuran kinerja keuangan, yaitu digunakan dalam rasio likuiditas untuk menilai kesehatan finansial perusahaan. Selanjutnya, ada klasifikasi Aktiva Lancar. Aktiva Lancar dapat dibagi menjadi beberapa kategori, termasuk 1. Kas dan setara kas, 2. Piutang usaha, 3. Persediaan, 4. Beban dibayar di muka, dan 5. Ada surat berharga. Di mana yang pertama yaitu kas dan setara kas, yaitu uang tunai untuk tersedia dan instrumen keuangan yang dapat segera dicairkan. Yang kedua ada piutang usaha, yaitu klaim terhadap pelanggan yang belum membayar untuk barang atau jasa yang telah diberikan. Yang ketiga ada persediaan, yaitu barang yang dimiliki untuk dijual atau digunakan dalam produksi. Yang keempat yaitu pembayaran yang telah dilakukan untuk layanan yang akan diterima di masa depan. Dan yang kelima surat berharga, yaitu investasi yang dapat dijual dengan cepat untuk menghasilkan kas.
Selanjutnya ada pengelolaan aktiva lancar yang efektif. Pentingnya aktiva lancar dalam manajemen keuangan. Pengelolaan aktiva lancar yang efektif sangat penting bagi perusahaan karena satu, menjaga likuiditas. Salah satu peran utama aktiva lancar adalah menjaga likuiditas perusahaan. Likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Dengan memiliki aktiva lancar yang cukup, perusahaan dapat memastikan bahwa mereka memiliki dana yang diperlukan untuk membayar utang, gaji, dan biaya operasional lainnya. Ini sangat penting untuk menghindari masalah keuangan dan menjaga kepercayaan dari pemangku kepentingan. Yang kedua ada mendukung kegiatan operasional sehari-hari. Aktiva lancar itu juga berfungsi sebagai sumber daya yang mendukung kegiatan operasional sehari-hari. Misalnya, kas yang cukup memungkinkan perusahaan untuk melakukan pembelian bahan baku, membayar gaji karyawan, serta memenuhi biaya operasional lainnya. Yang ketiga, memfasilitasi pertumbuhan dan ekspansi, yaitu dengan manajemen aktiva lancar yang efektif, perusahaan itu dapat menggunakan kas dan aset lancar lainnya untuk mendanai proyek ekspansi atau investasi baru. Menginvestasikan surplus kas dalam proyek yang menguntungkan dapat meningkatkan profitabilitas jangka panjang. Selain itu, perusahaan yang memiliki likuiditas yang baik lebih mungkin untuk mendapatkan kredit dengan syarat yang lebih baik yang mendukung pertumbuhan lebih lanjut. Yang keempat, pengambilan keputusan yang tepat, yaitu informasi tentang aktiva lancar membantu manajemen dalam pengambilan keputusan strategis. Dalam pemahaman yang jelas tentang posisi kas, piutang, dan persediaan, manajemen dapat merencanakan kebutuhan dana di masa depan, memutuskan kapan harus melakukan investasi, dan menentukan strategi untuk mengurangi piutang yang tidak tertagih. Ini itu bisa membantu perusahaan menghindari dari krisis likuiditas dan membuat keputusan yang lebih baik. Yang terakhir, mengurangi risiko kebangkrutan, yaitu pengelolaan aktiva lancar yang baik dapat mengurangi risiko kebangkrutan. Dengan menjaga keseimbangan antara aktiva lancar dan kewajiban jangka pendek, perusahaan dapat menghindari situasi di mana mereka tidak dapat memenuhi kewajiban finansial mereka. Ini juga meningkatkan kepercayaan investor dan kreditor yang penting untuk keberlangsungan hidup perusahaan. Selanjutnya ada definisi kebijakan pembiayaan aktiva lancar. Kebijakan pembiayaan aktiva lancar adalah salah satu aspek krusial dalam manajemen keuangan perusahaan. Kebijakan ini berfungsi untuk mengatur bagaimana perusahaan membiayai dan mengelola aset-aset jangka pendek yang penting untuk menjaga keberlangsungan operasional dan likuiditas. Yang selanjutnya terdapat 3 kebijakan pembiayaan aktiva lancar. Yang pertama itu monthly margin or self liquidity approach. Pendapatan ini artinya semua aset tetap ditambah aktiva lancar permanen dibiayai dengan modal jangka panjang. Tetapi aktiva lancar ini sementara dibiayai dengan hutang jangka pendek. Yang kedua ada aggressive approach, yakni beberapa aset tetap dibiayai dengan utang jangka pendek. Suku bunga jangka pendek umumnya relatif lebih rendah daripada tingkat jangka panjang, dan perusahaan bersedia mengorbankan keamanan untuk memungkinkan keuntungan yang lebih besar. Strategi pembiayaan aset jangka panjang dengan hutang jangka pendek sangat beresiko. Yang ketiga ada konservatif approach, yakni aktiva lancar permanen dan semua aset tetap, serta untuk memenuhi kebutuhan musiman menggunakan sejumlah kredit jangka panjang. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan pembiayaan jangka pendek. Yang pertama itu kita akan membahas kelebihan pembiayaan jangka pendek terlebih dahulu. Kelebihan pembiayaan jangka pendek ini terbagi menjadi 5. Yang pertama itu likuiditas tinggi. Pembiayaan jangka pendek memberikan akses cepat terhadap dana yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan operasional sehari-hari. Yang kedua ada proses persetujuan yang cepat. Proses pengajuan dan persetujuan yang lebih cepat dibandingkan dengan pembiayaan jangka panjang, sehingga perusahaan dapat segera mendapatkan dana. Yang ketiga ada fleksibilitas. Jenis pembiayaan ini seringkali lebih fleksibel, memungkinkan perusahaan untuk menyesuaikan jumlah dan jangka waktu sesuai dengan kebutuhan yang berubah. Yang keempat ada biaya bunga yang lebih rendah.
Umumnya, suku bunga untuk pembiayaan jangka pendek lebih rendah dibandingkan dengan jangka panjang, membuatnya lebih ekonomis dalam jangka waktu tertentu. Yang selanjutnya ada mendukung pertumbuhan usaha. Pembiayaan jangka pendek dapat membantu usaha kecil dan menengah (UMKM) untuk mempercepat pertumbuhan dengan menandai proyek-proyek kecil yang mendesak. Terus yang kedua ada kekurangan pembiayaan jangka pendek. Yang pertama ada resiko pembayaran kembali. Karena jangka waktu yang singkat, perusahaan mungkin mengalami kesulitan dalam mengembalikan dana jika arus kas tidak stabil. Terus yang kedua, ketergantungan pada pembiayaan berulang. Perusahaan mungkin menjadi bergantung pada pembiayaan jangka pendek yang dapat menyebabkan masalah keuangan di masa depan jika tidak dikelola dengan baik. Yang ketiga ada pembiayaan administrasi. Meskipun suku bunga lebih rendah, biaya administrasi dan biaya lainnya dapat meningkatkan jika perusahaan sering melakukan pembiayaan. Terus yang keempat ada terbatasnya untuk investasi besar. Pembiayaan jangka pendek tidak cocok untuk investasi besar atau proyek jangka panjang, sehingga perusahaan mungkin perlu mencari sumber lain untuk kebutuhan tersebut. Terus yang terakhir ada fluktuasi suku bunga. Suku bunga yang dapat diubah-ubah dapat mempengaruhi biaya total dari pembiayaan jangka pendek, meningkatkan ketidakpastian bagi perusahaan. Yang selanjutnya ada pinjaman bank jangka pendek. Apa sih itu bank jangka pendek? Bank jangka pendek adalah fasilitas keuangan yang ditawarkan oleh bank kepada individu atau perusahaan dengan tujuan memenuhi kebutuhan dana yang mendesak dalam jangka waktu yang relatif singkat. Umumnya, pinjaman ini memiliki jangka waktu pelunasan yang berkisar antara beberapa hari hingga 12 bulan. Karakteristik pinjaman bank jangka pendek. Yang pertama ada jangka waktu. Jangka waktu pinjaman jangka pendek biasanya berkisar dari 1 bulan hingga 12 bulan. Jangka waktu yang singkat ini berarti bahwa peminjam harus merencanakan pengembalian dana dengan cepat. Yang kedua ada tujuan penggunaan. Ini terbagi menjadi dua, yaitu modal kerja. Pinjaman ini sering dialokasikan untuk mendukung modal kerja seperti pembelian bahan baku, pembayaran biaya operasional sehari-hari. Terus kebutuhan darurat. Pinjaman jangka pendek juga sering dipergunakan untuk menutupi biaya yang mendesak yang tidak terduga, seperti perbaikan mesin yang rusak, kebutuhan biaya medis yang mendadak. Terus selanjutnya ada pembelian inventaris, membantu usaha dalam membeli stok barang untuk memenuhi permintaan pasar yang mendesak, terutama pada musim-musim tertentu. Terus yang selanjutnya ada proses pengajuan. Proses pengajuan ini terbagi menjadi dua, dokumen pendukung dan waktu proses. Dokumen pendukung ini seperti formulir aplikasi pinjaman, bukti identitas, KTP, SIM, atau dokumen resmi yang lainnya, laporan keuangan terkini atau dokumen terkait usaha. Terus yang kedua ada waktu proses. Dalam banyak kasus, keputusan pinjaman dapat dikeluarkan dalam jangka waktu singkat, seringkali dalam hitungan hari, membuatnya ideal untuk situasi darurat. Terus yang selanjutnya ada suku bunga. Suku bunga ini terbagi menjadi tiga, yaitu resiko yang lebih tinggi. Bank menghadapi resiko yang lebih besar jika peminjam tidak dapat membayar kembali dalam waktu yang ditentukan. Yang selanjutnya ada biaya operasional. Proses pengajuan dan pengelolaan pinjaman jangka pendek memerlukan biaya yang lebih tinggi, yang dapat mempengaruhi suku bunga. Terus variasi suku bunga. Suku bunga dapat bervariasi tergantung pada profil peminjaman, riwayat kredit, dan peminjaman bank. Terus yang selanjutnya ada jaminan atau agunan, terbagi menjadi dua, pinjaman dengan agunan dan pinjaman tanpa agunan. Terus yang selanjutnya ada jumlah pinjaman. Jumlah pinjaman yang dapat diajukan bervariasi tergantung pada kebijakan bank dan profit peminjam. Umumnya, pinjaman jangka pendek dapat berkisar dari beberapa juta hingga puluhan juta rupiah. Yang terakhir ada syarat dan ketentuan. Syarat kelayakan untuk mengajukan pinjaman jangka pendek dapat mencakupi usia minimum, status pekerjaan atau pendapatan, riwayat kredit yang baik, laporan keuangan untuk peminjaman bisnis, bukti alamat tempat tinggal, dan bekerja.
Yang selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan pinjaman bank jangka pendek. Yang pertama itu akan dibahas kelebihannya terlebih dahulu. Yang pertama ada proses pengajuan yang cepat dan mudah. Salah satu daya tarik utama dari pinjaman jangka pendek adalah proses pengajuannya yang relatif cepat dan sederhana. Terus yang kedua ada fleksibilitas pengguna. Pinjaman jangka pendek memberikan kebebasan bagi peminjam untuk menggunakan dana sesuai kebutuhan mereka. Dana tersebut bisa digunakan untuk berbagai tujuan seperti modal kerja, pembayaran gaji, atau biaya operasional. Yang ketiga ada tanpa agunan pada beberapa kasus. Banyak bank menawarkan pinjaman jangka pendek tanpa memerlukan jaminan atau agunan. Ini sangat menguntungkan bagi individu atau usaha kecil yang mungkin tidak memiliki aset berharga untuk dijaminkan. Dengan demikian, akses terhadap dana menjadi lebih mudah dan cepat. Yang keempat ada meningkatkan likuiditas. Pinjaman jangka pendek membantu bisnis untuk menjaga likuiditas mereka. Dengan mendapatkan dana cepat, perusahaan dapat memenuhi kewajiban finansial dan menjaga operasional tetap berjalan dengan baik. Ini sangat penting terutama bagi bisnis yang beroperasional dengan margin keuntungan yang tipis. Yang terakhir ada suku bunga yang bersaing. Bunga pinjaman jangka pendek cenderung lebih tinggi. Banyak bank yang menawarkan suku bunga bersaing. Program-program tertentu, terutama yang dirancang untuk usaha kecil dan menengah (UMKM), dapat memberikan suku bunga yang lebih rendah, sehingga membuat pinjaman ini lebih mudah terjangkau. Terus yang kedua ada kekurangan pinjaman bank jangka pendek. Yang pertama ada suku bunga tinggi. Salah satu kekurangan utama dari pinjaman jangka pendek adalah suku bunga yang lebih tinggi dibandingkan dengan pinjaman jangka panjang. Yang kedua ada resiko ketidakmampuan membayar. Dengan jangka waktu pelunasan yang singkat, ada resiko bahwa peminjam mungkin tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran tepat waktu. Jika hal ini terjadi, peminjam dapat menghadapi konsekuensi serius, termasuk denda, biaya tambahan, dan dampak negatif pada skor kredit. Yang ketiga ada batasan jumlah pinjaman. Meskipun terdapat fleksibilitas dan menggunakan dana, jumlah pinjaman yang dapat diajukan biasanya terbatas, terutama untuk pinjaman tanpa agunan. Batasan ini mungkin tidak mencakupi untuk kebutuhan modal yang lebih besar, sehingga peminjam harus mencari alternatif lain. Yang keempat ada ketergantungan pada pembiayaan. Penggunaan pinjaman jangka pendek secara berulang dapat menyebabkan ketergantungan finansial. Peminjam yang terus-menerus mengandalkan pinjaman untuk menutupi biaya operasional dan terjebak dalam siklus utang yang sulit untuk diatasi. Yang selanjutnya ada dampak pada skor kredit. Jika peminjam mengalami kesulitan dalam membayar pinjaman, hal ini dapat merusak skor kredit mereka. Skor kredit yang rendah dapat menyulitkan peminjam untuk mendapatkan pinjaman di masa depan, baik dari bank yang sama maupun lembaga keuangan lainnya. Selanjutnya ada tantangan dalam mengelola pembiayaan Aktiva Lancar. Pinjaman bank jangka pendek seringkali menjadi solusi bagi individu dan usaha untuk memenuhi kebutuhan finansial mendesak. Namun ada beberapa tantangan yang perlu dihadapi. Beberapa ini adalah tantangan utama terkait pinjaman bank jangka pendek. Yang pertama, bunga yang tinggi. Banyak bank yang mengenakan suku bunga yang tinggi untuk pinjaman jangka pendek yang dapat meningkatkan total biaya pinjaman. Yang kedua ada resiko ketidakmampuan membayar. Pinjaman yang harus dilunasi dalam waktu singkat dapat menyebabkan tekanan pada arus kas, terutama jika pendapatan tidak stabil. Yang ketiga ada proses persetujuan yang ketat. Bank seringkali menerapkan kriteria ketat untuk persetujuan pinjaman, termasuk pemeriksaan kredit yang mendalam yang dapat menjadi hambatan bagi beberapa peminjam. Yang keempat ada keterbatasan jumlah peminjam. Peminjam jangka pendek biasanya memiliki batas maksimum yang lebih rendah dibandingkan dengan pinjaman jangka panjang yang mungkin tidak cukup untuk kebutuhan tertentu. Yang kelima ada kondisi ekonomi yang tidak stabil. Dalam situasi ekonomi yang tidak menentu, peminjam mungkin mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran. Selanjutnya ada kurangnya pemahaman finansial. Banyak peminjam tidak sepenuhnya memahami syarat dan ketentuan pinjaman, termasuk konsekuensi dari keterlambatan pembayaran. Yang terakhir ada penipuan dan praktik buruk.
Peminjam harus berhati-hati terhadap penawaran pinjaman yang tidak jelas atau lembaga yang tidak terdaftar yang dapat menjerumuskan mereka ke dalam utang yang lebih besar. Selanjutnya ada strategi untuk mengatasi tantangan. Strategi mengatasi tantangan pinjaman bank jangka pendek. Yang pertama ada perencanaan keuangan yang matang, terbagi menjadi dua, anggaran bulanan dan anggaran darurat. Anggaran bulanan buat anggaran yang mencakup semua pengeluaran dan pendapatan. Pastikan untuk mengalokasikan dana untuk pembayaran pinjaman. Dana darurat, usahakan memiliki dana darurat untuk mengatasi situasi tak terduga sehingga tidak terlalu bergantung pada pinjaman. Yang kedua ada membandingkan penawaran pinjaman, terbagi menjadi dua, riset pasar dan negosiasi syarat. Yang ketiga ada peningkatan pemahaman finansial, terbagi menjadi dua, edukasi diri. Ikuti kursus atau seminar tentang manajemen keuangan untuk meningkatkan pemahaman tentang pinjaman dan investasi. Yang kedua ada konsultasi dengan ahli keuangan. Pertimbangkan untuk konsultasi dengan penasihat keuangan yang dapat memberikan panduan dan yang sesuai. Yang keempat ada mengelola arus kas, terbagi menjadi dua, prediksi arus kas dan pendapatan tambahan. Yang kelima ada membangun hubungan dengan lembaga keuangan, terbagi menjadi dua, reputasi yang baik, jaga hubungan baik dengan bank dengan selalu memenuhi kewajiban pembayaran tepat waktu sehingga bisa mendapatkan tawaran yang lebih baik di masa yang akan datang. Yang kedua, pilih lembaga terpercaya. Gunakan bank atau lembaga keuangan yang memiliki reputasi baik dan transparan dalam kebijakan peminjamannya. Cukup sekian presentasi dari kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.